Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulianti Raharjo, SAMA, dan Ibu Tantina Haryati, SEMAKS, selaku dosen mata kuliah AKM 2 kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil RMK kami, yaitu bab 18 terkait Revenue Recognition. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Nafisa Ramadhani dengan NPM akhir 234. Saya Salwa Pakwita Dametri dengan NPM 240130100017. Perkenalkan, namaku Rosabella Ervini Prayogo dengan nomor NPM akhir 29. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Nadia Aurelia dengan 3 digit NPM terakhir 137. Perkenalkan, nama saya Naura Saldi Firdaus dengan NPM 240-130-10-218. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indonesia Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Saya Nikita Putri Sirodia dengan nomor NPM akhir 230. Nah, di bab kali ini kita akan membahas mengenai revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Jadi, pendapatan itu menggambarkan pengalian barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diterima perusahaan atau diharapkan akan diterima sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Nah, revenue atau pendapatan itu adalah ukuran utama kinerja perusahaan karena menjadikan dasar perhitungan laba dan indikator pertumbuhan. Sebelum adanya standar baru, IFRS dan US GAAP itu telah memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai revenue, sehingga menimbulkan inkonsistensi. Namun kini ada standar baru yaitu Revenue from Contracts with Customer, yang hadir untuk memberikan kerangka yang lebih kuat, meningkatkan konsistensi, dan memastikan revenue itu diakui ketika kewajiban kinerja telah terpenuhi, yaitu saat kendali barang atau jasa itu telah berpindah ke pelanggan. Nah, standar baru itu memperkenalkan 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja. Ketiga, menentukan harga transaksi. Keempat, mengalokasikan harga tersebut ke kewajiban kinerja. Dan yang terakhir, mengakui revenue saat kewajiban telah terpenuhi. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai kelima langkah ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya di slide yang berikutnya. Sekarang membahas mengenai prinsip dari revenue atau pendapatan, yakni mengakui pendapatan itu di dalam periode akuntansi ketika kewajiban atau kinerja terpenuhi, yaitu saat kendali barang atau jasa itu berpindah ke pelanggan, bukan sekedar penerimaan kas. Jadi untuk contohnya seperti kasus dari Bean Coffee Shop. Nah, yang pertama ada transaksi saat pelanggan membeli kopi seharga $3, maka revenue diakui saat kopi diberikan atau saat pelanggan menerima kopi tersebut. Kemudian jika pelanggan membeli kopi dan bagel sekaligus, maka kan ada 2 kewajiban kinerja dan revenue akan diakui masing-masing sesuai harganya. Jadi Bean akan mengakui pendapatan sebesar $8, yakni $3 untuk kopi dan juga $5 untuk bagel. Kemudian kalau ada transaksi untuk paket produk dengan diskon, harga dialokasikan secara proporsional ke tiap produk. Jadi Bean akan mengakui pendapatan sebesar $9, yakni saat pelanggan menerima kopi dan saat pelanggan membeli kopi ketika harga diskon tersebut. Kemudian jika ada contoh kasus Bean itu memberikan diskon sebanyak $2 untuk kopi jika pelanggan membeli biji kopi motor mocha yang harganya seharusnya $12 pada saat yang sama. Pelanggan itu membeli keduanya dan membayar $12 untuk biji kopi dan $1 untuk kopi. Jadi yang seharusnya $15 karena harga kopinya harusnya $3, tapi jika membeli paket diskon dia hanya mengeluarkan uang $13 untuk biji kopi dan juga kopinya. Jadi ketika dialokasikan harga terpisah, biji kopinya itu seharusnya $12, kemudian untuk kopinya itu $3. Jadi totalnya kan $15. Namun karena ada diskon sebanyak $2, maka dialokasikan
untuk biji kopinya 12 dibagi dengan $15, kemudian dikali dengan $13. Jadi menghasilkan berarti harga yang akan dicatat itu untuk biji kopinya $10,40. Kemudian untuk kopinya $3 untuk harga kopinya, kemudian dibagi dengan $15 total untuk harga sebelum diskon, kemudian dikali dengan $13 untuk harga diskonnya, maka dari hasil alokasi kopinya itu sebesar $2,60. Jadi total harga transaksi itu kan $13, yang mana dialokasikan $10,40 untuk sekantong biji kopi motor mocha dan $2,60 untuk secangkir besar kopi. Itu yang akan dicatat sebagai pendapatan revenue perusahaan dari bin kopi tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang 5 langkah dari peninjauan kembali. Step yang pertama itu ada mengidentifikasi kontak dengan pelanggan, di mana kontak itu adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Kontak itu biasanya berbentuk tertulis ataupun lisan, atau bisa dengan tersirat dari praktik bisnis. Nah, di sini pendapatan itu hanya diakui jika kontrak itu secara sah dan memenuhi dari 5 kondisi. Misalnya ada hak dan kewajiban yang sudah tertera dengan jelas. Lalu jika kontraknya itu belum dijalankan sama sekali dan kedua pihak itu bisa membatalkan tanpa adanya kompensasi, maka pendapatannya itu belum boleh diakui. Contohnya, ketika penjualan produknya itu belum dicatat sebagai pendapatan, hanya saat barang itu sudah diserahkan kepada si pelanggan. Lalu yang step kedua itu ada mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, yaitu di mana kewajiban pelaksanaan itu adalah janji untuk memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, suatu barang atau jasa itu dianggap terpisah ketika dapat memberikan manfaat kepada pelanggan secara sendiri atau bersama dengan sumber daya lainnya. Lalu, barang atau jasa itu bisa dijual secara mandiri oleh perusahaan. Nah, jika barang atau jasa itu sangat saling terkait atau tidak bisa dipisahkan, misalnya seperti software yang harus otomatisasi, maka itu dianggap sebagai satu kewajiban yang harus digabungkan. Contohnya seperti kopi dan begal, itu kan dua kewajiban yang terpisah. Atau bisa dengan contohnya latte. Latte itu kan terbuat dari kopi dan susu, seperti itu. Itu kan adalah satu kewajiban yang harus digabungkan. Step yang ketiga itu ada menentukan harga dari transaksi, di mana harga transaksi itu adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan dari pelanggan untuk barang atau jasa yang sudah diberikan. Nah, faktor apa aja sih yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama itu ada variable consideration, di mana ini tuh bisa dipengaruhi dari diskon, bonus, royalti. Nah, metode ini itu bernilai dari ekspektasi atau probabilitas yang tertimbang atau jumlah paling mungkin. Yang kedua itu dengan time value of money, di mana jika pembayaran ditunda dalam jangka panjang, maka harus dihitung dari nilai kini dan diakui bunganya itu sebagai pendapatan tambahan. Yang ketiga itu ada non-cash consideration, di mana pendapatan itu diakui berdasarkan dari nilai wajar dari barang atau jasa yang sudah diterima, misalnya pembayaran dengan saham. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada consideration paid of payable to customer, di mana insiden seperti diskon, kupon, dan retap itu akan mengurangi jumlah dari pendapatan yang sudah diakui. Sini saya akan menjelaskan step selanjutnya, yaitu step keempat, mengalokasikan harga transaksi untuk kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Nah, jadi perusahaan ini kan seringkali mengalokasikan harga transaksi itu untuk lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam suatu kontrak. Nah, jika alokasi ini diperlukan, harga transaksi yang dialokasikan untuk berbagai kewajiban ini didasarkan pada nilai wajar relatif dari masing-masing. Nah, jika informasi ini tuh tidak tersedia, maka perusahaan itu sebaiknya menggunakan estimasi terbaik tentang harga yang dijual secara terpisah. Nah, di sini terdapat
alokasi yang mendekati serta bagaimana implementasinya. Jadi yang pertama terdapat pasar yang disesuaikan dengan penilaian yang mendekati. Nah, untuk implementasinya yaitu evaluasi pasar tempat perusahaan menjual barang atau jasa dan perkiraan harga yang tersedia dibayar oleh pelanggan di pasar tersebut untuk barang atau jasa. Nah, pendekatan ini tuh juga dapat mencakup atau merujuk pada harga pesaing perusahaan untuk barang atau jasa yang serupa dan juga menyesuaikan harga tersebut seperlunya untuk mencerminkan biaya dan juga margin dari perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu alokasi perkiraan biaya ditambah dengan pendekatan margin. Jadi implementasinya yaitu meramalkan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban kinerja dan juga kemudian menambah margin yang sesuai untuk barang atau jasa tersebut. Kemudian alokasi yang terakhir yaitu pendekatan sisa yang dimana implementasinya yaitu jika harga jual mandiri suatu barang atau jasa ini sangat bervariasi atau tidak pasti, maka perusahaan itu dapat memperkirakan harga jual mandiri tersebut dengan mengacu pada total harga transaksi dikurangi dengan jumlah harga jual mandiri yang dapat diamati dari barang atau jasa lain yang dijanjikan di dalam kontrak. Step selanjutnya yaitu step 5, yaitu mengakui pendapatan ketika atau saat setiap kewajiban kinerja itu puas. Jadi perusahaan itu memenuhi kewajiban pelaksanaannya ketika pelanggan itu memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut. Nah, pelanggan mengendalikan produk atau jasa ketika ia itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan serta memperoleh secara substansial seluruh manfaat yang tersisa dari suatu aset atau jasa tersebut. Nah, di sini terdapat indikator bahwa pelanggan ini telah memperoleh kontrol. Yang pertama yaitu perusahaan mempunyai hak atas pembayaran aset tersebut. Yang kedua, perusahaan telah mengalihkan hak milik hukum atas aset tersebut. Yang ketiga, perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset tersebut. Kemudian yang keempat, itu pelanggan memiliki resiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Kemudian yang terakhir yaitu pelanggan telah menerima aset tersebut. Nah, tidak semua dari kelima indikator tersebut itu harus dipenuhi agar manajemen ini dapat menyimpulkan bahwa kendali itu telah dialihkan dari pendapatan dan dapat diakui. Nah, manajemen ini harus menggunakan pertimbangan untuk menentukan apakah faktor-faktor tersebut itu secara kolektif menunjukkan bahwa pelanggan itu telah memperoleh kendali. Perusahaan dapat mengakui pendapatan selama periode tertentu jika salah satu dari 3 kriteria itu terpenuhi. Kriteria yang pertama yaitu pelanggan menerima serta mengonsumsi manfaat sebagaimana yang dilakukan oleh penjual. Kemudian kriteria yang kedua yaitu pelanggan mengendalikan aset saat aset tersebut itu dibuat atau ditingkatkan. Misalnya itu seorang pembangun membangun gedung di properti pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu perusahaan itu tidak mempunyai alternatif penggunaan atas aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Nah, misalnya itu produsen pesawat terbang yang membangun jet khusus sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Dan juga yang pertama, pelanggan dapat menerima manfaat saat perusahaan ini melaksanakan tugasnya. Karena itu tugas tersebut itu tidak perlu dilakukan secara ulang. Atau ketika perusahaan ini memiliki hak atas pembayaran dan hak ini itu dapat ditegakkan. Saya akan membahas tentang accounting for revenue recognition issues, di mana ada banyak. Yang pertama itu ada sales returns and allowance, yaitu hak retur diberikan kepada pelanggan dengan berbagai alasan. Contohnya itu kayak ketidakpuasan terhadap produk. Nah, perusahaan menerima retur produk dengan menerima berbagai kombinasi dari hal berikut, yaitu yang pertama, pengembalian penuh atau sebagian atas imbalan yang dibayarkan. Yang kedua, kredit yang dapat diperhitungkan terhadap jumlah utang atau yang akan terutang terhadap penjual. Dan yang ketiga, ada produk lain yang terkait dengan pertukaran. Yang masuk ke contoh soal yaitu PT Maju Jaya melakukan penjualan barang sebesar $50.000 pada tanggal 1 September 2025. Barang dijual 60% secara tunai dan sisanya secara kredit. Harga pokok penjualan adalah $40.000. Pada tanggal 20 September 2025 terdapat retur penjualan sebesar 5% dari total penjualan karena barang catat. Retur penjualan diterima 60% dalam bentuk kas dan sisanya mengurangi piutang usaha. Buatlah jurnal untuk mencatat penjualan, pengembalian penjualan atau return, dan penyesuaian harga pokok penjualan akibat retur tersebut. Jadi yang pertama itu jurnal penjualan pada tanggal 1 September 2025, di mana kasnya itu adalah $30.000 dari 60% dikali $50.000, dan account receivable-nya itu adalah $20.000 dari 40% dikali $50.000. Dan sales revenue adalah $50.000 dari totalnya cash sama account receivable. Kemudian yang kedua ada jurnal
retur penjualan tanggal 20 September 2025, yaitu ada sales returns and allowance sebesar $2.500 dari 5% kali $50.000, dan cashnya itu ada 1.500 dari 60% kali $2.500, dan account receivable-nya ada $1.000 dari 40% kali $2.500, dan cash account receivable-nya itu di kredit, sedangkan sales return and allowance-nya di debit. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian harga pokok penjualan akibat retur. Nah, ada jurnalnya itu inventory di debit dan kreditnya COGS, yaitu inventory-nya $2.000 dari 20% gross margin-nya, kemudian COGS-nya adalah $2.000 juga. Ada repurchase agreement, di mana ini tuh memberikan hak kepada perusahaan atau penjual untuk menarik kembali sebuah aset dari tangan pelanggan dengan kewajiban tak bersyarat atau forward, atau hak tak bersyarat atau call option dengan cara membeli kembali aset tersebut pada suatu tanggal tertentu. Nah, apabila kewajiban atau hak untuk membeli ini jumlahnya lebih besar atau sama dengan harga jual, maka transaksi ini tuh merupakan transaksi keuangan. Contoh soal repurchase agreement, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, Morgan Ltd menjual sebuah peralatan kepada Lane Construction seharga $100.000. Morgan Ltd itu setuju untuk membeli kembali peralatan tersebut pada tanggal 31 Desember 2023 dengan harga $121.000. Apakah Morgan Ltd itu harus mencatat penjualan ini itu sebagai penjualan atau sebagai transaksi pembiayaan? Buatlah jurnal yang diperlukan berdasarkan keputusan tersebut. Jadi jurnal yang dicatat Morgan Ltd pada 1 Januari 2022 adalah cash senilai $100.000 dan liability to Lane Companies senilai $100.000, dan cash yang di debit, liability to Lane Company-nya di kredit. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023, Morgan Ltd itu mencatat penurunan kewajiban dan pembelian kembali, yaitu ada liability to Lane Company di debit dan cash-nya di kredit. Jadi kebalikannya gitu, tapi beda nominalnya. Kalau misalnya pada tanggal 31 Desember 2023 itu liability to Lane Company-nya itu senilai $121.000 dan cash-nya juga sama senilai $121.000. Kemudian ada bill and hold arrangement, di mana ini tuh kontrak di mana entitas membuat tagihan kepada pelanggan atas suatu produk, tetapi kemudian entitas itu menahan kepemilikan fisik atas produk tersebut dalam kurun waktu tertentu. Nah, hal ini itu dapat terjadi apabila pembeli belum siap untuk menerima produk tetapi tetap ingin mengambil hak milik atas produk tersebut dan bersedia menerima tagihan. Kemudian ada contoh soal dari bill and hold arrangement, yaitu pada tanggal 1 Maret 2019, Butler AS menjual tungku seharga €450.000, kosnya itu €280.000 kepada kedai kopi lokal, Baristo, yang sedang mengembangkan usahanya di dalam kota. Sesuai perjanjian, Baristo itu meminta Butler untuk menyimpan tungku tersebut hingga kedai kopi yang baru telah siap dioperasikan. Hak milik tungku tersebut itu berpindah kepada Baristo sejak perjanjian ditandatangani. Nah, jadi kita menjurnalnya seperti berikut, yaitu 1 Maret 2019, Butler membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan bill and hold dan harga pokok terkait, yaitu ada account receivable di debit senilai €450.000 dan sales revenue senilai €450.000 di kredit. Kemudian ada COGS-nya di debit senilai €280.000 dan inventory-nya di kredit senilai €280.000. Nah, selanjutnya di sini ada principal agent relationship. Di sini ada dua kata kunci, yaitu principal dan agen. Principal itu merupakan pihak yang memiliki kepentingan, aset ataupun sumber daya, misalnya seperti pemegang saham, investor ataupun pemilik perusahaan. Sedangkan agen merupakan pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola atau mengambil keputusan atas nama principal, seperti manajer, direksi maupun karyawan. Nah, untuk prinsip di akuntansinya, agen itu tidak boleh mengakui seluruh harga jual sebagai pendapatan. Pendapatan agen itu hanya berupa komisi atau net approach, sedangkan prinsipal yang akan mencatat seluruh harga transaksi sebagai pendapatan. Contohnya, jika terjadi penjualan tiket pesawat sebesar 3 juta dengan komisi 300.000, maskapai sebagai prinsipal yang akan mencatat 3 juta penuh, sedangkan agen perjalanannya itu hanya mencatat komisi sebesar 300.000. Nah, selanjutnya ada konsinyasi. Nah, konsinyasi ini nantinya akan ada
terlibat yaitu konsinyur atau konsinye. Nah, untuk konsinyur ini yaitu seorang pemilik barang. Untuk konsinyenya itu nanti agen atau dealer yang menjual barang. Nah, karakteristiknya sendiri itu barang nantinya akan tetap menjadi milik konsinyur sampai terjual. Konsinye tidak akan mencatat barang sebagai aset, namun hanya dicatat sebagai kewajiban saat terjual. Kemudian pendapatan konsinyur akan diakui setelah ada laporan penjualan atau account sales. Nah, alur prosesnya sendiri yaitu nantinya konsinyur akan mengirim barang, kemudian akan dicatat sebagai inventory. Lalu konsinye akan menjual barang, nantinya akan dicatat sebagai pendapatan komisi dan potongan biaya. Lalu nanti akan muncul laporan account sales yang dikirim ke konsinyur. Nah, setelah itu konsinyur akan mengakui pendapatan setelah laporan diterima. Nah, kemudian di sini ada warranties. Nah, warranties ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu assurance type warranty dan service type warranty. Untuk assurance type warranty ini merupakan garansi standar bahwa produk itu sesuai dengan spesifikasi saat penjualan. Dengan harganya itu sudah termasuk dengan harga jual. Untuk perlakuan akuntansinya itu tidak jadi performance obligasi terpisah. Kemudian akan dicatat sebagai bagian penjualan. Nah, estimasi biaya garansi itu dicatat sebagai liabilitas dan beban pada periode berjalan. Nantinya biaya garansi itu akan dicatat sebagai beban plus liabilitas saat penjualan. Kemudian untuk service type warranty itu merupakan garansi tambahan atau ekstra di luar jaminan standar. Nah, harganya ini dijual secara terpisah. Kemudian untuk perlakuan akuntansinya itu performance obligation-nya akan terpisah, kemudian pendapatan diakui selama periode garansi berlangsung. Nah, tujuannya itu untuk memberi perlindungan tambahan. Nantinya pendapatan garansi itu akan dicatat sebagai deferred revenue lalu diakui selama periode garansi. Nah, kemudian di sini ada non-refundable upfront fee. Nah, non-refundable upfront fee ini merupakan biaya awal yang wajib dibayar pelanggan sebelum menerima barang atau jasa, misalnya seperti biaya pendaftaran, biaya aktivasi, ataupun biaya keanggotaan. Nah, pengakuan pendapatannya ini sendiri yaitu tidak selalu diakui langsung saat diterima, namun juga harus dinilai apakah biaya tersebut akan memberikan hak atau layanan tambahan. Jika hanya akses ke layanan utama, maka diakui bersama dengan pendapatan layanan utama selama periode kontrak. Jika memberi layanan terpisah, maka akan dialokasikan sebagai performance obligation terpisah. Contohnya, untuk gym membership, biaya pendaftarannya 1,2 nanti akan ditambah dengan iuran bulanan yaitu 500.000 dikali dengan 12 bulan. Nah, total kontraknya kan 7.200.000. Nanti pendapatannya akan dibagi rata yaitu sebanyak 600.000 per bulan. Tidak langsung sebanyak 1,2 juta diakui di awal gitu. Jadi ada perhitungan tambahannya. Selanjutnya ada disclosure atau penyingkapan pengakuan pendapatan. Nah, ini tuh juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pada kontrak dengan pelanggan. Nah, jadi perusahaan itu wajib mengungkapkan informasi mengenai kontrak dengan pelanggannya, termasuk disagregasi pendapatan agar sumber pendapatan itu lebih jelas terlihat oleh si pelanggannya, agar ada transparansi gitu. Nah, penyajian saldo awal dan saldo akhir dalam aset maupun liabilitas kontrak, serta informasi penting lain yang berkaitan dengan kewajiban dari si pelaksanaan kontrak ini. Nah, yang selanjutnya itu ada putusan penting. Nah, perusahaan itu juga perlu mengungkapkan putusan-putusan penting yang diambil oleh tim manajemen. Misalnya, yang berkaitan dengan penentuan harga transaksi atau cara mengalokasikan harga transaksi pada kewajiban pelaksanaan. Dan ketiga itu ada serta keputusan mengenai waktu pengakuan atau penyelesaian dari pendapatan. Nah, yang terakhir itu ada aset dari biaya pemenuhan kontrak. Nah, jadi selain itu perusahaan itu juga wajib untuk menyajikan informasi tentang aset yang diakui dari biaya pemenuhan kontrak, mencakup saldo akhir aset yang diakui serta jumlah amortisasinya yang telah diakui selama periode pelaporan. Dan mereka itu juga harus menggunakan metode amortisasi yang digunakan untuk aset tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengakuan pendapatan selama periode waktu, di mana biasanya perusahaan ini mengakui pendapatan pada saat penjualan dilakukan karena di titik itu kewajiban perusahaan sudah terpenuhi. Tapi ada kondisi tertentu di mana perusahaan harus mengakui pendapatan secara bertahap seiring berjalannya waktu, bukan langsung sekaligus. Nah, perusahaan ini bisa mengakui pendapatan bertahap jika salah satu dari 3 kriteria berikut terpenuhi.
Nah, yang pertama itu pembeli langsung menerima manfaat dari pekerjaan yang dilakukan perusahaan seiring berjalannya waktu, misalnya seperti jasa kebersihan atau langganan internet. Lalu juga yang kedua, aset yang sedang dibuat dikendalikan oleh pembeli selama proses berlangsung. Contohnya itu seperti bangunan yang dibangun di tanah milik pembeli. Lalu yang ketiga, aset yang dibuat ini tidak bisa digunakan untuk orang lain atau no alternatif. Nah, dan ada syarat tambahan seperti pekerjaan yang sudah dilakukan tidak perlu diulang oleh perusahaan lain, lalu perusahaan berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai. Kalau syarat di atas terpenuhi, maka metodenya menggunakan persentase of completion atau persentase penyelesaian. Tapi ketika syarat di atas itu tidak dipenuhi, maka menggunakan metode saat proyek selesai dengan cost recovery method atau metode pemulihan biaya. Selanjutnya ada metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method, di mana metode ini digunakan untuk proyek jangka panjang. Nah, dalam metode ini tuh pendapatan, biaya, dan laba kotor diakui seiring dengan progres penyelesaian proyek, bukan menunggu proyek selesai seluruhnya. Nah, kalau menunggu sampai proyek selesai, laporan keuangan akan menyesatkan karena tidak menggambarkan usaha dan hasil tiap periode. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama, input measure, di mana mengukur dari usaha yang dilakukan. Lalu yang kedua ada output measure, yaitu mengukur dari hasil yang dicapai. Nah, keduanya ini punya kelemahan, di mana input measure ini bisa salah kalau ada biaya besar di awal yang tidak mencerminkan progres nyata. Lalu output measure ini bisa menyesatkan kalau tiap unit tidak setara. Nah, yang paling sering dipakai adalah cost to cost basis, yaitu menghitung persentase penyelesaian dengan membandingkan biaya yang sudah dikeluarkan dengan total biaya yang diperkirakan. Selanjutnya ada cost recovery method atau metode pemulihan biaya atau zero profit method, di mana ini tuh dipakai kalau perusahaan tidak bisa memperkirakan hasil akhir dari kontrak jangka panjang dengan pasti, tetapi yakin bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan akan bisa ditagih kembali atau recoverable. Nah, prinsip utamanya itu ada 3, di mana pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang sudah keluar dan bisa dipastikan akan tertagih. Lalu selama proyek berjalan, misal tahun pertama atau tahun kedua, tidak akan ada laba kotor yang diakui, hanya biaya dan pendapatan yang sama besar. Lalu baru setelah semua biaya proyek selesai dikeluarkan, laba kotor akan diakui sekaligus di tahun terakhir. Materi selanjutnya yaitu long term contract losses atau kerugian dalam kontrak jangka panjang. Terdapat 2 jenis kerugian dalam kontrak jangka panjang ini. Yang pertama yaitu kerugian pada periode berjalan atas kontrak yang menguntungkan. Hanya menggunakan metode persentase penyelesaian, peningkatan estimasi biaya dibutuhkan penyesuaian periode berjalan terhadap kelebihan laba kotor yang telah diakui sebelumnya. Maksudnya yaitu hal ini biasanya akan terjadi ketika perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dan jika terjadi peningkatan estimasi biaya, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian pada periode berjalan, khususnya terhadap laba kotor yang sebelumnya telah diakui. Jadi, meskipun kontraknya secara keseluruhan masih menguntungkan, pada periode tertentu akan bisa timbul kerugian karena adanya perubahan estimasi biaya. Yang kedua yaitu kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan, baik pada metode persentase penyelesaian maupun pemulihan biaya. Perusahaan harus mengakui seluruh perkiraan kerugian kontrak pada tahun berjalan. Maksudnya yaitu, jika terjadi pada kondisi ini, baik dengan metode persentase penyelesaian maupun metode pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh perkiraan kerugian kontrak pada tahun berjalan. Artinya, ketika kontrak diperkirakan tidak menguntungkan, maka kerugian total kontrak harus segera dicatat pada periode tersebut. Jadi, perusahaan masih perlu waspada terhadap 2 kemungkinan kerugian ini, karena keduanya masih berdampak langsung pada pengakuan laba rugi dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu revenue recognition for franchise atau pengakuan pendapatan untuk franchise.
Terdapat 4 jenis perjanjian franchise yang telah berkembang, yaitu yang pertama manufaktur retailer, manufaktur wholesaler, service sponsor retailer, dan wholesaler retailer. Nah, perusahaan franchise akan mendapatkan pendapatan dari satu atau dua sumber, yaitu antara lain yang pertama penjualan hak franchise pertama kali dan aset atau jasa yang berkaitan. Dan yang kedua yaitu fee berkelanjutan berdasarkan kegiatan franchise. Contohnya seperti royalti atau biaya tahunan. Kemudian, enggak. Nah, pihak franchisor atau pihak franchisor biasanya akan memberi beberapa kebijakan untuk pihak franchise, yaitu yang pertama asistensi pemilihan lokasi, evaluasi potensial penghasilan, supervisi pengembangan aktivitas, asistensi perolehan tanda lokasi, peralatan, dan perlengkapan. Kemudian jasa pembukuan dan nasihat, pelatihan karyawan dan manajemen, pengendalian kualitas, dan yang terakhir yaitu iklan dan promosi. Selanjutnya yaitu ada akuntansi franchise. Terdapat beberapa kewajiban pelaksanaan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama hak untuk membuka usaha. Maksudnya yaitu franchisor akan memberikan hak kepada franchisee untuk membuka usaha tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan merek dagang atau kekayaan intelektual lainnya milik franchisor. Franchisee akan menggunakan merek dagang atau kekayaan intelektual lain dari franchisor. Yang terakhir yaitu layanan berkelanjutan, seperti bantuan pemasaran, pelatihan, dan dalam beberapa kasus, penyediaan persediaan dan pengelolaan persediaan. Franchisor juga biasanya akan membebankan fee awal franchise dan free franchise berkelanjutan. Fee franchise awal atau pembayaran akan pembentukan kerjasama dan penyediaan beberapa layanan awal. Untuk fee franchise berkelanjutan yaitu akan menerima hak-hak yang diberikan berdasarkan perjanjian dan penyediaan pelayanan pelatihan manajemen, periklanan dan promosi, asistensi hukum, dan dukungan lainnya. Jadi, pengakuan pendapatan dalam franchise atau revenue recognition for franchise bukan hanya soal menerima fee, tetapi juga adanya keterkaitan dengan pemenuhan kewajiban tersebut. Materi yang terakhir yaitu recognition of franchise rights revenue over time atau pengakuan pendapatan hak franchise secara bertahap atau over time. Jadi, bergantung pada substansi ekonominya, terdapat dua kemungkinan, yaitu pihak franchisor bisa saja hanya memberikan akses atas hak franchise-nya saja dan bukan langsung menyerahkan kendali penuh pada franchisee. Dan jika hal ini terjadi, maka pendapatan franchise tidak bisa diakui sekaligus di awal, tetapi harus diakui secara bertahap sepanjang waktu, sesuai periode franchise berjalan. Dan secara akuntansi, pencatatannya dapat dilakukan dengan mengakui kas yang diterima. Namun, pendapatan tersebut pertama kali akan dicatat sebagai unearned franchise revenue atau pendapatan diterima di muka. Baru kemudian akan diakui sebagai pendapatan seiring dan berjalannya waktu. Nah, untuk jurnal saat penandatanganan perjanjian franchise dan menerima fee di muka atau
pendapatan diterima di muka, yaitu kas pada unearned franchise revenue, seperti yang sudah dijelaskan tadi.